Astaghfirullah. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yafaqihna bid-din wa yu'allimuna at-tawhid wa yahdina ila sawa'is sabil wa yuqimu ala qulubi bani salihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal 'amala wa yakhlisuna min az-zayg wa az-zalal wa anna Allah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yuzhibu qulubana wa yujiruna min adlatil fitan wa gharabina wa maradana wa anna Allah yuslih al-ibad wal bilad wa yarhamu al-ibad wal bilad wa anna Allah yutubina wa bil muslimin bi jami' ahwalina fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah yahfaz alaina al-islam wal iman wa yaghfir lana bil husna fi khairin wa ladfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wal 'azizil 'alim. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآمنين ونقل الذاكرين رضي الله عنا عنكم وعن المسلمين وأقوالا رضي الله عنهم. Habis sudah semalam itulah sambungannya. Wahai Mu'adz, nah sambungannya lah Nabi Muhammad. Wahai Mu'adz Nasidin, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Nah, gulungan ulama inilah. Jadi kita mudah selamat daripada penyakit lidah ini tadi. Dan Nasidin pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Jadi bagaimana kita melatih, ya kan, dikit demi sedikit. Itu sangka baik, imba itu pulang bandiran baik. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih. Nah ini. Dan jangan pula engkau mencela orang lain. Dan jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Nah jadi bagaimana itu melatih. Jadi jangan kita menganggap diri ini bersih. Ya kan? Sisamanlah paguruan itu kita kelampaian. Jar sidin wasiat sidin diantaranya. Janganlah menganggap diri kita itu tadi baik. Dan yakinkanlah dirimu kada baik di sidin orang lain yang baik. Kayak itu tuh di dalam perasaan. Tapi kita kebiasaan, ya kan, kita nih nang ada pangkat nih lah, awam mulai merasa diri kita itu baik. Buktinya merasa ketika celaan datang, disitulah kita kada nyaman nanti. Itu takarannya. Tapi bagaimana kita menanti, ya nang dinyaman nangkan, ya kan. Jangan dua pulang memuji diri. Terpakai benar inilah sifat 20 itu terpakai namanya. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Nah jadi pegangan kita.
Kita orang awam ini kebiasaan beribadah, yang akhirat itu ibadah. Dan ikhlasnya itu kebiasaan bercampur dengan dunia, begamat pulang melatih itu. Nah, jadi ketika kita melatih itu dikit demi sedikit, itulah ngarannya suluk berjalan menuju Allah. Nah, itu kayak ikam nih, seolah kada gampangan diutus oleh mama abah ikam ke sini. Nah, hendaklah ikam itu begamat begamat melatih di pundak ikam itu tadi ada kegampangan amanah yang sangat luar biasa. Tapi bila ikam pada sekolah, disitulah dosa bandakan, padahal bagus. Ya Allah, kada sekolah pun aja. Nah, ya kan? Nah, jadi begamat dilatih. Dan Jasidin, jangan engkau menyembuhkan diri di dalam majelis, iya kan? Nah, ini bagaimana pulang melatih kita majelis ini. Nah, ya kan? Majelis itu tempat duduk ng orang banyak. Di situ apakan lagi dibaca kitab-kitab ini tadi. Nah, jangan sampai merasa hati kita itu tadi, misal aja suara bagus misalnya, ya kan Mustafa nyari bang, dalam hati itu jaga, artinya pemberian Tuhan semuanya aneh, pertolongan Tuhan yang jadi kawal itu aja diingatkan. Insya Allah kita itu tadi menjadi ikhlas. Amin, Allahumma amin. Kalau bahasa kitabnya itu, jangan lupa kita dengan minnatullah. Itu tak. Nanti orang banyak akan takut kepadamu karena kejahatanmu tadi. Dan jangan engkau berbisik-bisik kepada seseorang. Ini adab namanya. Nah, sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Nah, ini nyari gila sedikit. Gini tersinggung ini kita. Nah, lain kita ada tadi kayak anak ulun tadi mandiri sini mandiri, itu kan ada kada jadi masalah. Ini nunggu bising kita bising aja kan. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi ini jangan diganalangkan. Di mana hendaknya ini nang dirasa. Di hati yang melatih, supaya jangan terputus kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana dengan melatih? Hadis sore tadi dibaca ya kan? Dan bagaimana Jasidin qiyamul lail, bagaimana latih. Nabi itu mengerjakan qiyamul lail, ya kan, 1/4 dan 1/3 asulus malamnya. Nah, itu gawi imba itu pulang banyak gawi itu jadi zikir, ya kan, lawan lidah lawan hati tafakkur. Lalu bagaimana menyibukkan hati itu kada sampai lagi minta kepada yang lain, ya kalau dua Tuhan ini kada sampai lagi berdoa. Nah, maka ini akan dijamin oleh Allah Ta'ala di dalam hidupnya, yaitu bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kawan Allah mengamalkan. Amin, Allahumma amin. Berlatih itulah. Ya kalau bangga kita deh. Jangan guring jam 2 misalnya. Napang dikuti. Tapi itu jangan. Bagamat itu latih. Nabi nama madahkan. Ketika kita sibuk itu tadi dengan kebaikan tadi, dengan mutalaah tadi, lalu majelis ilmu tuntut terus, sekolah terus, kada tahu kawan lagi. Nah, ini benar, kada sampat lagi nya nang cagar I love you itu kada tahu lagi nya. Asik kada minta apa-apa lagi. Nah, ini Allah akan memberi kebahagiaan dunia akhirat. Nah, benar lagi dicari. Misalnya aja nang kebahagiaan dunia itu nang ikam cari wah ini ya nang ajayan ya kan. Bungas-bungas pacaran sekalinya jadi bini. Nah, ini bahaya.
Jangan alahnya nang kada bisa bapajarannya sekalinya bininya ya Allah umana beriuran melihat kada gampang. Ya kabeh paham juga Bib bahasanya Bib, paham jelas paham ya. Dasar bahasa Banjar bujur Bib ini baca rujuhan nah Bib ya baca rujuhan ya. Oh artinya titik liur melihatnya bibikin apa lalat hendak hinggap di pipinya terlingsir bibir daripada luar biasanya pumasnya itu. Itu hadis qudsi namanya. Dan ketika kita menyibukkan dengan zikrullah lalu kada ingat lagi minta kepada Allah, ini akan dijamin orang ini. Seluruh hamba yang minta kepada Allah apapun permintaannya itu akan diberikan kepada orang yang akan meminta tapi sibuk dengan zikrullah. Bukan tadi hadis. Ini bagaimana itu melatih. Barang latihan barang dulu ya. Asalnya ilmu dulu menuntut lalu bagaimana kita hendak memakai ngalih namanya. Ini kira-kira lawas namanya abah masuk ini tadi hanya memasak. Kisah memasak nasi samin. Nah ini nderdok bujur kada pernah memasak nasi samin. Nah jadi kita lawas ya baca dulu lah. Ulun naik tadi bebe hanya apa membakal. Kada apa-apa juga lu hanya jam 9. Sungsung dia ulun mulai tadi bebe. Memijik kapi kan lawas tahan lah. Jadi bacaan kalau kita lawasi. Jadi ulun bang basing aja bibena ulun badang aja apa tilam-tilam ulun supaya biar lawas kawa duduk itu kan hanya anu kayak bubunya biar jangan betilam. Ya, kodiknya kan kandar aja lagi. Ada gampangan nih. Dan jangan engkau jisidin carikan pecah belah cerailah akan manusia makan mencarik akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Dan yang ketujuh pada nyaman bandir itu dan bagaimana itu nanti. Qala Allah Ta'ala telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala wan nasyidati nashta. Wanashidati nashta. Maksudnya demi yang mencari akan carikan. Ada gampangan ketika kita ini tadi muntung pada bagus lalu orang sakit hati lalu orang jadi cerai berai makinnya wah ini yang selingkuhan tuh ada boleh pecah orang dua sama aja ya macam-macam lah penyakit muntung ini baik itu. Kita akan didatangkan oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka itu anjing yang mencari ini juga supaya sakit tadi. Sudah di dalam api neraka ditambahi pulang itu ya Allah. Mudahan selamat kita dengar. Amin. Bahaya benar ini kan api pulang tangan pulang tenang. Apakah engkau ketahui wahai Mu'adz? Siapakah mereka yang mencari itu? Ini masih cerita Nabi lawan Mu'adz. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing yang garang di dalam api neraka yang akan mencarikan daging hingga sampai ke tulang. Ya Allah, hancur daging kita. Ada gambaran hendaknya pulang di api neraka pulang dan selamat kita amin Allahumma amin. Kada gampangan api di dunia ini gin sudah luyo. Mu'adz bertanya lagi, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Kan ngalih kalau dah. Lalu Mu'adz bertanya, siapa orangnya itu? Wahai Rasulullah yang mampu. Dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu? Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk
yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jadi untuk nangai bermajelis ini kayak apa aja ikan bagamat jangan ditinggalkan majelis itu. Maksudnya ikam ini jangan tinggal sekolah itu. Baik. Kamu sekolah apalagi majelis kayak ini bagus di mana ada bacaan datangi nangai. Itu aja meningkat mutolaah sekolah itu bang. Arti mutolaah itu di mana majelis datang. Kemudian lalu Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quranul Karim daripada Mu'adz, karena beliau faham terhadap hadis yang besar ini. Jadi cerita ini yang sangat luar biasa. Jadi Khalid bin Ma'dan ini tadi, ketika ini tadi hadis dari Mu'adz ini tadi, disitulah melihat Khalid bin Ma'dan ini tadi melihat Mu'adz, yaitu kada ada lagi gawian yang lain melainkan Mu'adz tadi sahabat ini tadi membanyakkan selalu membaca Al-Quran, menghabiskan waktu dan bersalawat. Untunglah ada ini kita yang takana tertipu jampi dunia ada kawaile bagaimana kita melatih maka mun takana asik mana abah jagin kada kawa lagi menawan ni mudah naik ke bawah, jadi kita sama-sama melatih ada gampangan. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara yang terkandung di dalam hadis ini. Wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahwasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati ialah menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjukkan kelebihan. Nah ini bahaya namanya. Ya kan? Menuntut ilmu dengan tujuan menunjukkan kelebihan, pintar. Dan dengan tujuan supaya pandai berbicara, bisa membaca ramah. Nah ini banyak. Ya nanti Darussalam itu nanti bahari itu zaman apa itu? Abah kan tamat Darussalam itu tahun 90. Lawan Guru Munawar itu 11. Lawan Guru Haji. Siapa? Haji Rifani itu sama. Di belakang ulun duduk situ. Pintar-pintar nama itu. Dagambangan. Lawan kakak dari 11. Keramat sudah dia. Luar biasa namanya. Dulu ada kepingin diadakan pan di Darussalam di ceramah. Kada dibuat mana. Sebab itu khawatir kena menjadikan kada ikhlas. Bahaya gitu. Tapi namanya karamah Darussalam ini luar biasa. Mengalahkan orang nang sekolah ya apa? Sekolah ceramah tuh kalah lawan orang nang tamat Darussalam. Abah alhamdulillah mengalami sudah ini. Paman sayur aja tetap di hati. Karena abah ini gawian sayur. Tapi sekarang ini alhamdulillah tetap aja paman sayur di hati. Tapi abah alhamdulillah kayak orang juga. Sayur bandir benar. Nah ini bahayanya. Iya kan? Kalau bandir. Misalnya tengah malam kada bangun di sinilah merasa. Dan bagaimana kita melatih itulah. Doakan doa abang dan selamat ya. Kita selamat sebedatan. Amin. Allahumma amin. Nang kita cari hidup di dunia ini ridha. Ya kan? Ridhanya Allah. Nang kita tuntut ridhanya Allah. Di mana ridhanya Allah? Yaitu di dalam taat ibadah kepada Allah. Itu aja. Tapi kita bahkan tersimpang di sini benarnya. Masya Allah lah, luar biasa.
dan selamat kita nih. Nah itu menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjukkan kelebihan pintar, jangan pada kepintaran itu Tuhan menghendakinya, dan dengan tujuan supaya pandai berbicara, bisa berceramah, ada ikhlas surga. Karena orang awam, ya kan, orang yang tidak berilmu adalah agak lebih jauh daripada perangai yang jahat ini, dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit hati yang dapat membinasakan ini. Nah, mudahan kita kada terpula. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi kita berniat menuntut ilmu ini untuk memakai nah kayak itu. Jadi bila tulak Tuhan untuk memakai ya Allah. Dikabulkan Tuhan kan. Lalu nyaman kadangan nih. Masya Allah lah. Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik. Jadi kita ini bagamat diprogramkan kayak ikam di sekolah, diprogramkan waktu ikam itu. Ini Imam Ghazali membagi yang adab-adab kita, jangan terbuang. Ini asik ada nggak asikan kenapa TikTokan. Nah ya kan, ngalibanan ada cewek kena nanya cepik nah bebnya nangaleh nah ada kawan. Tapi di sini kada ada di sini, kada ada jauh. Ada juga nang kisah kasih sayangan bang, ba'alafiwan terus bang bipe, ini nangali benar. Lalu mengarakan aja wadet, lalu ada lilinnya di atas. Ulang tahun aja kisahnya. Kisahnya daripada menampaikan aku cinta sepenuhnya lawan ikam. Iya kan, sakarung bajajak cintaku pada ikam, artinya hibak mudah hati lawan itu aja. Lalu nang lain kada kawa masuk lagi. Nah ini bahayanya nang ya kan, cintaku padamu sakarung bajajak yang aja. Kada kawa lagi gayang masuk. Ya kan. Nah bagaimana itu nanti. Akhirnya kita dekat demi dekat tadi, cinta demi cinta tadi, lalu kisah meniup lilin. Ya kalau meniupkan itu udah lain. Lalu cuk aja. Nah ini nang haleh, ini nang bahaya. Tapi kada ada bang di sini, kada ada jauh. Ya kan Mustafa? Kada ada di sini, kada ada. Jauh nang ada jauh. Nah, jadi begamat itu nangilah dilatih, ya kan? Jadi jadi sidin, maka hendaklah kita renungkan baik-baik perkara yang terkandung di dalam hadis ini. Wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahwasanya ke bawah kabar. Mengantar saja bacalah bahwasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hatinya lah menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjukkan kelebihan tadi, ya kepintaran tadi, dan dengan tujuan supaya pandai berbicara. Karena orang awam, orang yang tidak berilmu adalah agak lebih jauh daripada perangai yang jahat ini. Ya kalau kita ini termasuk di sini. Nah ini bahayanya kada berpangkat pengawam. Kita ini mengutamakan kebiasaan yang zahir ini, nang batin ini kebiasaan kita terlupakan. Ini kita orang awam. Ya nang pada kawam melihat cara minum aku puntal-puntal. Bawa cara minum aja pada rambut ikam dasar kayak itu muha ikam dasar mancung ke dalam, hidung tatap mancung ke dalam. Ini kadang mengusutkan kita. Ada kaca ribin mau girang kayak itu ya tuh, putar-putar apa nang ikam hajat na itu. Padahal nang aturan nang ikam putar ikam usut itu tadi hati ini na bagamat melatih itu. Mudahan kau kita nang lah. Amin Allahumma amin. Untung ngani bang, tapi tadi bang bagamat tadi.
Nah ini bahayanya namanya. Baik buat nikah ni alim-alim mulu sekolah bang. Ada gampangan kulit. Tapi ini yang diperhatikan namanya. Dari perangai yang jahat ini, dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit hati yang dapat mendasarkan ini. Jadi godaannya sangat besar juga namanya. Yalah, ada gampangan bakasnya di rumah tuh naikam tuh. Abah ni paham lah nikam tuh berniat mulai rumah di kampung bah ulun sekolahkan, ulun berhimat bah. Sekalinya pas sudah datang di Martapura, jalanan jauhan, guring jauhan, lain galak. Entah salah, sudah kada kawa melawani. Artinya kita ini dibilukakan oleh syaitan. Nah, bagaimana latih namanya? Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik. Nah, ya kan? Artinya kita ini disuruh mengevaluasi kan, bahasa ini kan paham juga kan. Barang aja kan sabakul nasi kan. Iya juga asal paham lah. Ya kan? Bahasa itu namanya kekurang lebihnya. Bahasa laut aja. Aduh, bahasa kampung juga namanya. Yang mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih baik. Nah, jadi kita pikirkan namanya. Tapi bila aku nih bangun kada guring nih jam 2 jam 3 berarti aku bangunnya kena melanda. Kan ada pertimbangan itu kita juga itu. Nah, jadi bagaimana itu jangan disuruh aja disuruh. Jadi aja sudahlah wadah inilah yang khusus untuk asrama abah nih. Yang lainnya sama juga abah. Ini kan hakikatnya membaca ini ke diri abah. Nah, jadi doakan mudahan kawa juga memakai, mudahan kita semuanya kawa memakai. Amin. Allahumma amin. Belum berbunyi lagi di dapur nangai. Biar lah. Sudah kah? Ada persiapan 70 lah. Out 70 dulu. Ada gampang itu namanya. Ini sudah ya bakaut tapi hingga 40 aja karena kan sebelum itu makan tonton di balok nih nya abah menggawinya ya nayu ikam tapi pina kada singgarakan dong ini kami kuat dia lah untungnya Nah, yang mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih baik kan bagaimana menimbang tadi. Apakah yang lebih baik itu bahwa engkau belajar ilmu yang menjadikan engkau berhati-hati. Nah, daripada segala yang dapat membedasakan engkau, ya kan? Nah, jadi bagaimana belajar? Ini kan dikirim ke sini sekalinya orang kampung dapat seorang ke sini bungkus yang sangat luar biasa sekalinya makan gurih rono ini sedeno situ kamari sehari hari kayak itu bang udah gawian. Nah ya nang kina tuh orang bahari itu bulik ke kampung ya membawa cucu rantan yang bawa anaknya ya. Ada orang bawa ilmu melajarkan kan di kampung kayak itu bakhadam nangai ke kampung tuh pulang latih pulang ke kampung tuh jangan seorang nang jadi guru jangan khadam menyebab khadam tuh bagaimana melatih hati itu tadi ngalih ayo Abah sampai kayak ini namanya melajari orang sampai kayak ini bahasa sapu. Jadi kalau khadam tadi sampai kayak ini 10 tahun lebih. Mati aja udah aja bang merajuk, tapi kan bagaimana melatih. Nah itu bahasa sapu. Satil pulang satil bawa guru ini datang. Kada ada orangnya ajar nak pulang. Pernah abah sendiri sembahyang. Tapi ketika itu sampai babajaan banyak aja orang hadir nak. Namun ikan tuh dihadikan udah jadi guru ikan tuh merajuk kayaknya.
seorang guru tapi ketika kita di hati itu khaddam, disinilah kau bertahan dan begamat itu lagi. Siapa yang tahu itu seorang juga pembuktian pulang ada ya begamat latihan. Doakan nangai abah mudah istiqomah, amin Allahumma amin. Itu tuh begamat itu. Kada habisnya namanya ini sedang kita lah nyapa bisa bakajutan mereka. Mudah-mudahan kena kasih itulah berkat kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, amin Allahumma amin. Mati beriman yang sempurna, mudahan kawa memangkai, amin Allahumma amin. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة لله وعلى والدنا والوالد والوالد والشيخين وعلينا السلام إلى حضرة النبي الفاتحة. إلى رب فضل الأول والمؤمن. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على سيدنا الإنس والجن سيدنا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان. اللهم أعوذ بك من القرآن لرحين فيك محمد صلى الله عليه وسلم وللرآبة وللرواء آبائي وإخواني من الأنبياء والرسل صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ثم لرواء الصحابة والقرابة والتابعين ثم لرواء الأئمة بالزين والعلماء والصالحين جميعا ورسولك وربك والدنا ومشايخنا وابنا والمسلمين وسلم وسلم
ضاعف اللهم رحمتك ورأفتك عليهم ضاعف اللهم رحمتك ورأفتك عليهم ضاعف اللهم رحمتك ورأفتك عليهم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في الرزق وتوبة قبل الموت ونجاة من النار لمن كان في جمعنا هذا اللهم أكثر خير واتبعنا وما ضره برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تأخذنا بالجرائم يا كريم ومن علينا بالنعيم المقيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله تقبل الله منكم